Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang pajak ya. Tapi pajaknya berkaitan sama investasi saham Amerika langsung. Nah, hati-hati untuk Bapak Ibu yang invest ke saham US dan jumlahnya besar, itu kalau tidak direncanakan dengan baik, ada potensi kena pajak warisan up to 40% plus denda. Nah, kalau kita bicara pasar modal US, ya itu sudah tidak aneh lagi ya. Meskipun pesawat ke sana mungkin berapa belas jam, tapi kita sudah tidak aneh dengan Apple, handphone yang kita pakai, Google, di mobil yang kita pakai Google Map. Cari sesuatu pakai Google, walaupun sekarang mungkin pakai ChatGPT ya. Kemudian kalau kerja di kantoran nggak bisa hidup tanpa Microsoft. Yang buka usaha Shopee, bikin website atau apa, kamu pasti butuh Amazon Web Service. Nah, Microsoft juga gitu. Kamu pakai Instagram, yang saya rekam ini, pakai WhatsApp, Facebook, itu ada Meta. Dulu waktu zaman COVID, pandemi ada Pfizer, obat-obatan. Sekarang zamannya AI, dia ada chip Nvidia gitu. Nah, jadi semua perusahaan terhebat yang barang-barangnya kita pakai dan terus mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan, itu ngumpulnya di Amerika. Nah, hal ini menjadikan banyak investor itu berbondong-bondong investasi saham US. Nggak salah sih, saya juga tertarik gitu. Tapi investasi saham US kan macam-macam. Ada yang mungkin kalau aksesnya bagus, dia buka broker, broker asing gitu ya. Setahu saya sekarang ada beberapa broker asing yang kita bisa buka secara online, walaupun mungkin daftarnya butuh proses. Ada juga yang mungkin lewat perusahaan teknologi dalam negeri, mereka membuat semacam kontrak gitu. Sorry to say, yang kontrak saya nggak gitu ngerti ya. Bayangan saya sih kalau saya lihat kontrak itu ada dua macam. Ada yang futures, ada yang spot. Kalau futures, kita nggak punya sahamnya. Kita cuma bertaruh harganya naik atau turun plus margin. Sehingga kalau kita mau buy and hold juga nggak bisa. Harus ditutup posisinya karena kalau nggak itu ada biaya bunga gitu. Nah, kalau dia spot yang bukan model futures, yang bukan bisa short sell ataupun long gitu ya, yang spot itu kita hanya percaya saja bahwa perusahaan tersebut menjamin di belakang kontrak tersebut ada sahamnya. Ada sahamnya atau enggak tahu. Saya juga nggak tahu, saya nggak bisa pastikan. Mungkin perlu ditanya juga ke yang bersangkutan, apakah terdaftar di OJK? Apakah menggunakan peraturan OJK atau peraturan bursa berjangka? Ya, jadi invest saham US di Indonesia karena kita nggak ada broker yang bisa beli saham US, modelnya menggunakan kontrak. Tapi terus terang kalau untuk keabsahan ataupun tentang validitasnya bisa ditanyakan ke OJK gitu. Nah, kalau mau aman, mau baik ya contoh yang seperti yang dilakukan oleh Reksadana, yang kami lakukan di manajer investasi Panin Asset Management, kami buka broker langsung di Amerika. Kemudian kami beli sahamnya. Saya masih ingat saya ngurus proses pembukaan rekening karena institusi ya. Waduh, itu proses KYC-nya luar biasa. Saya harus sambil zoom, bawa dokumen, difoto, divideoin begitu. Itu 3 bulan lebih. Tapi mungkin karena institusi ya, requirement dokumennya jauh lebih ketat. Tapi dengan membuka rekening di sana, kami benar-benar punya sahamnya seperti punya saham Indonesia. Kalau dia rapat umum pemegang saham, kami bisa hadir. Kalau dia apa namanya, dia membagikan dividen, kami juga punya hak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi hati-hati ya, kalau kita beli saham US dan tidak merencanakan atau buat tax planning dengan baik, itu bisa kena pajak warisan 40%. Namanya warisan ya, berarti kan dikasihnya baru ke ahli waris apabila pemegang sahamnya meninggal. Nah, pada saat pemegang saham meninggal, dimanapun sama Bapak Ibu, mau di Indonesia, mau di Singapura, mau di Amerika, itu bukan harta orang itu lagi. Itu harus diberikan kepada ahli waris sesuai peraturan yang berlaku di negara itu. Nah, kalau misalkan dia sudah buat wasiat, kemudian wasiatnya tersebut ternyata mungkin berat sebelah, atau mungkin ahli warisnya ada yang tidak terima, ahli waris tetap punya hak untuk menggugat. Ya. Nah, jadi kalau wasiat itu kadang-kadang tidak lebih berat daripada kesepakatan ahli waris. Sorry, tidak lebih kuat daripada peraturan yang berlaku. Karena kalau misalnya peraturan yang berlaku seseorang punya hak dan hilang sama sekali,
dia punya hak untuk menggugat. Kemudian perpajakan juga jangan salah, kalau kita sudah hartanya kemudian warisan mau dikasih, itu harus memperhitungkan aspek pajak juga. Nah, kalau di Amerika Bapak Ibu, misalnya kita punya saham US. Punya saham US-nya atas nama warga negara asing, bukan warga negara US. Maka dianggapnya sebagai NRA, non-resident alien. Nah, saham yang kita punya disebut dengan US Situs Asset. Situs itu tempat gitu. Nah, waktu US Situs Asset ini diwariskan, berlaku US Federal Estate Tax. Estate Tax itu pajak warisan. Contoh misalnya, Bapak Joni dia investasi saham US sudah lama. Nilainya cukup besar. Katakan 1 juta US dollar dengan kurs 16.500, 16,5 M. Nah, waktu meninggal, Pak Joni ini harta saham US-nya dia bilang saya wariskan ke anaknya namanya Siti misalnya. Siti ini warga negara Indonesia, tinggalnya juga di Indonesia. Nah, waktu Siti ini mengurus surat untuk pindahkan, ya kan kalau orang meninggal biasanya kalau aset keuangan punya dua pilihan, satu diuangkan, satu pindah nama. Nah, katakanlah Siti dia datang ke broker, dia urus. Itu kalau di US itu biasanya akan mensyaratkan dua formulir wajib. Jadi yang pertama adalah Form 706NA, US Estate Tax for Non-Resident Alien, dan IRS Transfer Certificate. IRS ini kayak kantor pajaknya sana gitu, Internal Revenue Service. Nah, kalau tidak ada dua formulir atau sertifikat ini, maka tidak bisa diurus proses pindah nama ataupun pencairannya. Ya tentu nggak cuma dua ini ya, harus juga sertifikat kematian, waris, dan sebagainya. Dan karena ini di US harus diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris saya kira. Nah, jadi ini formulir wajib untuk mengurus. Nah, waktu kamu urus IRS Transfer Certificate, di saat itulah pajak warisan ditagih. Cara hitungnya seperti ini. Kan katakan nilai warisan Pak Joni 1 juta. 60.000 pertama itu tax deductible. Artinya 60.000 pertama nggak kena pajak. Nah, kelebihan dari 60.000 dikenakan tarif pajak progresif. Angkanya seperti ini. Jadi kalau misalnya 70.000, 60.000-nya free, 10.000-nya kena 18%. Kemudian kalau 10.000 sampai 20.000 itu kena 20%. Jadi ini kan 18% dari 10.000, 1.800. Kalau ini 10.000 sampai 20.000, berarti kalau nilainya 80.000, 10.000 pertama kena 18%, 10.000 kedua kena 20%. Jadi kayak pajak penghasilan progresif aja. Makin besar angkanya, itu makin tinggi. Nah, tarif tertinggi itu adalah 40%. Nah, dengan menggunakan contoh Pak Joni tadi, 1 juta kurang 60.000, sehingga yang kena pajak 940.000. Nah, 940.000 ini kalau kita hitung dengan tabel ini, sampai dengan 750.000 itu kena 155. Kemudian 940 kurang 750, selisihnya 190.000, kena 39%. Jadi 74.100, 74.100 ditambah 155, dapatnya hampir 230.000 US dollar. Jadi 1 juta itu 23%. Ini belum termasuk kamu notaris, konsultan, tiket akomodasi pulang pergi US, ngurusin warisan ini, nyari siapa, itu belum include. Ini cuma pajak daripada untuk si IRS, si kantor pajak sana dulu gitu. Nah, pertanyaannya gitu, itu kan Pak Joni pegang saham, ya saham Google, Apple atau apa semua betul bisa naik, tapi kan juga bisa jatuh. Jadi kalau dia naik turun ini penentuan nilainya yang mana gitu. Nah, kalau di US mereka pakai istilahnya FMV, Fair Market Value. Yang digunakan adalah rata-rata harga tertinggi dan terendah pada tanggal kematian. Misalnya meninggalnya tanggal 10 November. Berarti harga tertinggi tambah harga terendah bagi 2. Nah, jadi harga rata-rata di situ. Atau dia boleh pakai harga pada tanggal kematian atau plus sampai 6 bulan ke depan. Nah, tapi kalau plus 6 bulan ke depan itu ada syaratnya. Misalnya 10 November nilainya 1 juta. 11 November nilainya 10 juta 500. Yang berikutnya 9 juta. Yang berikutnya lagi berapa? Dia hanya boleh pakai 6 bulan ke depan dengan catatan dia punya nilai lebih rendah. Jadi maksudnya untuk bantu orang hemat pajak sih. Tapi kalau dalam 6 bulan ke depan ternyata harganya selalu lebih tinggi, ya kamu harus pakai harga pada tanggal dia meninggal.
kemudian nggak bisa misalnya, saham Google-nya terendahnya tanggal 11 Januari, Apple-nya terendahnya tanggal 12 Maret gitu. Nanti yang ini pakai 11 Januari, ini pakai 12 Maret. Nggak bisa. Harus menggunakan tanggal yang sama. Nah, itu kira-kira cara menentukan harga pasar saham untuk pengalian nilai pajaknya. Nah, pertanyaannya kapan nih kira-kira 230.000 ini harus dibayar? Kalau secara aturan, ketika seseorang meninggal, maka ahli waris itu wajib mengurus dan mengajukan ke kantor pajak US 9 bulan setelah tanggal kematian. Nah, di Indonesia ngurus surat kematian itu juga bukan sehari jadi loh. Bisa 1 bulan, bisa lebih gitu. Udah, itu pun dengan asumsi nggak ada sengketa ya. Jadi orang yang dipercaya ngurus itu keluar. Kalau ada sengketa, wah itu bisa ribut tuh, rebutan siapa mengurus surat kematiannya. Kenapa? Karena itu kadang-kadang menentukan siapa yang bisa mengurus waris gitu. Nah, jadi 9 bulan itu wajib sudah mengajukan ke kantor pajak US. Oke, si A meninggal, ini mau diurus. Nah, kemudian kalau misalkan dalam proses tersebut ternyata ada sengketa, keluarga belum ngumpul dan sebagainya, itu bisa diperpanjang maksimal 6 bulan sepanjang kita on time. Jadi 9 bulannya kita on time, terus kita ajukan perpanjangan lagi. Nah, kalau kita telat lapor nih, 9 bulannya kita miss, 9 bulannya kita ajukan diperpanjang 6 bulan tapi kita miss juga misalnya, maka dikenakan denda 5% per bulan loh. Maksimal 25% dari pajak terutang. Nah, kemudian kalau kamu telat bayar, ya, jadi saya sudah ngurus dalam batasan 9 dan 6 bulan itu, saya nggak ada uang nih, atau apapun alasannya. Atau kan uangnya nyangkut, kan saya nggak bisa jual juga gitu. Saya nggak tahu prosedurnya, boleh nggak kita minta brokernya jualin nanti dipotong? Kalau feeling saya sih nggak bisa. Itu kayaknya kamu mesti bayar dulu, baru orang pajaknya keluarkan. Nah, jadi kalau kita telat bayar, itu kena denda 0,5% per bulan, maksimal 25% juga. Nah, ketika kita punya hutang pajak, maka pemerintah federal itu kayak pemerintah daerahnya, mereka mengenakan lagi bunga. Bunganya bisa 4-8% per tahun tanpa batas maksimum gitu. Jadi kalau pakai contoh di atas, misalnya 1 juta nilai warisannya, pajaknya 229.900, tapi karena jarak lah, bahasa lah, cari notaris lah, pulang pergi lah, inilah, itulah, baru diurus setelah 3 tahun. Nah, kadang-kadang bisa juga anaknya nggak tahu. Sering kejadian tuh, orang tua meninggal, semua sekarang serba elektronik, terus nggak ada yang kontak, ya akhirnya nggak tahu gitu. Nah, jadi 3 tahun baru semua berhasil diurus. Maka 229 itu akan kena denda telat lapor 25%. Kemudian denda telat bayar juga, ini 0,5% kali 36, ini kan 18%. Tapi kan dia maksimal 25. Anggap aja dia telatnya 3 tahun. Nah, telatnya mesti 50 bulan, baru 25%. 41.000. Kemudian atas keterlambatan pembayaran ini kena bunga federal yang tanpa batas 4% per tahun. 27.588. Kalau kita jumlahkan 356.000. 35%. Just for the tax and dendanya gitu. Belum termasuk ngurus ke konsultannya lah, notaris lah. Belum lagi yang jadi mimpi buruk ya, warisannya ada sengketa ternyata. Wah, ini nggak setuju, ini harusnya porsinya berapa, atau semua udah sepakat tapi yang namanya keluarga besar, kadang-kadang satu di Indo, satu di Inggris, satu di Thailand, satu di Korea, satu di Vietnam, nggak ada waktu ngumpul ya, harus ngumpul di waktu yang sama, masing-masing juga punya pekerjaan, punya kehidupan. Nah, sehingga notaris itu nggak bisa meminta semuanya sign pada waktu yang sama. Dan kadang-kadang jadi pertanyaan juga, kalau asetnya di US, notarisnya US atau notarisnya di Indo? Bisa saja diurus di Indo, tapi kadang-kadang notaris di US dia bilang, wah nggak bisa, saya mesti pakai notaris ini. Ya, tergantung ya. Jadi ngurus warisan kalau nggak cuma hartanya tersebar aja yang masalah, family tersebar itu juga bermasalah. Belum lagi family-nya ada yang sudah nggak warga negara Indonesia dan sebagainya. Belum lagi nanti kalau yang agamanya Muslim sama non Muslim, yang satu mau pakai Muslim, satu lagi pakai hukum perdata. Ya, jadi memang kalau di Indo kan kalau nggak kesepakatan ya digantung. Kalau di US
kamu mau gantung nggak masalah, dia cas 4-8% per tahun tanpa batas gitu. Jadi lama-lama uang kamu habis buat bayar dendanya gitu. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi mau beli saham US is okay ya. Itu negara dengan many opportunities dan banyak wonderful companies. Tapi juga perlu diperhatikan administrasi pajaknya. Nah, pajak warisan ini kan kalau pemegang sahamnya meninggal. Bagaimana kalau pemegang sahamnya masih hidup? Jadi contoh Pak Joni, dia masih hidup, dia beli saham US. Kemudian harga sahamnya naik. Nah, kalau seperti itu dianggap sebagai penghasilan luar negeri. Kalau misalnya dia melakukan realisasi profit atau dia dapat dividen, maka realized profit dan dividen itu kena pajak Indonesia. Nah, pajak Indonesia berapa, Pak? Ya, pajak Indonesia berarti tarif pajak progresif. Capital gain plus dividen ditambah sama gaji bonusnya di dalam negeri dijumlahkan, dikalikan tarif pajak progresif maksimal 35%. Nah, kalau misalnya Pak Joni beli pakai nama PT, misalnya dia bikin PT, buka rekening luar negeri, kemudian dia beli saham seperti itu, maka tarif pajaknya itu 22%, tapi bukan dari penghasilan. Penghasilan dikurangi biaya. Jadi kalau PT tersebut dia mempekerjakan orang, sorry, kemudian orang tersebut ada biaya gaji dan sebagainya bisa dikurangi. Nah, itu baru selisihnya kena 22%. Nah, kalau dividen di Indonesia memang ada pengecualian. Jadi boleh kena 0% sepanjang kita laporkan dana investasi di Indonesia selama 3 tahun. Cuma ya kalau saham US kan PE ratio-nya juga tinggi-tinggi ya. 30, 40, 50 kali. Saya kira dividennya nggak besar. Ya, mungkin bahkan nggak sampai 1% begitu. Beda sama Indonesia. Indonesia karena PE-nya masih 10, 9, 7, nggak semua sih. Itu dividennya bisa sampai berapa persen. Nah, kalau misalkan Anda membeli saham melalui reksadana bagaimana? Nah, contoh kalau tempat kerja saya ada Panin Global Syariah Equity Fund. Saya suka sebut namanya Panin Global. Panin Global ini dia beli saham-saham dalam S&P 500 tapi yang sesuai syariah. Kenapa mesti syariah, Pak? Karena di Indonesia peraturan OJK yang memperbolehkan invest ke luar negeri baru yang syariah. Nah, karena dia bentuknya reksadana, mau kamu dapat capital gain ataupun misalnya ada bagi hasil, bukan objek pajak. Nah, kemudian Panin Global ini kan bentuknya PT, badan gitu. Bukan PT sih, badan hukum lah. Dia ada MPWP. Jadi ketika dia beli saham US atau apa, dia kena tarif pajak 22% tadi. Sama seperti yang kalau kita beli pakai nama PT. Nah, kalau sebagai pemegang unit reksadana, itu sesuai peraturan pajak, itu sudah bukan objek pajak. Nah, kalau misalkan kayak tadi kasusnya Pak Joni, dia beli saham US, tapi lewat reksadana Panin gitu. Nah, kalau meninggal bagaimana? Kalau meninggal, reksadananya kan di Indonesia, walaupun investnya ke US. Itu mengikuti aturan pajak di Indonesia. Nah, kalau ikuti aturan pajak di Indonesia gimana, Pak? Oh, kalau pajak Indonesia enak. Warisan bukan objek pajak. Sepanjang satu, di SPT bapaknya ada. Jadi kalau misalnya kita bilang warisan, tapi bapaknya nggak pernah bayar pajak, nggak bisa. Di SPT orang tuanya nggak ada, kamu nggak bisa ngurus gitu. Nah, jadi tercantum di SPT pewaris, dan pewarisnya tidak punya tunggakan pajak. Jadi kalau kita menerima warisan dari seseorang, kita juga harus menerima tidak cuma asetnya tapi juga kewajibannya. Jadi kalau pewaris itu punya hutang pajak, karena dia beli aset nggak bayar, nggak lapor pajak. Ketika diwariskan, kalau itu ada hutang pajak, maka pewarisnya yang terima. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, secara kinerja ya, mungkin kalau kamu beli sahamnya langsung, mungkin ya bisa dapat lebih tinggi. Mungkin juga jatuhnya juga lebih dalam karena kan volatilitasnya tinggi. Tapi kalau ini kinerja berdasarkan 31 Oktober, saya lihat ya not bad lah. Year to date 19%, 2 tahunnya 56%, tapi ini tentu bukan jaminan akan terulang. Kebetulan dalam periode ini saham US-nya lagi rally, dan reksadana yang beli juga ikutan rally, seperti itu. Nah, jadi saya lihat mungkin bisa menjadi alternatif kalau Bapak Ibu tax planningnya mungkin belum terlalu advance untuk bikin PT untuk beli saham di US, mungkin bisa melalui reksadana Panin. Nah, jadi sekali lagi untuk yang mau invest di US langsung, nilai asetnya di atas 60.000 atau jauh di atasnya, pajak ini harus diperhatikan. Jadi jangan sampai senang-senang kita lihat harganya naik,
Pas diwariskan, ahli warisnya yang pusing, potongannya ini itu segala macam. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.